Ya Tuhan, ketika kami berkata dalam pujian ini bahwa kami akan mengikuti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini ajarkanlah kami bukan mencari khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga dan hati kami, tapi kami mau mendengarkan firman Tuhan yang sungguh membentuk hati, pikiran kami, dan bahkan kehidupan kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan keberdosaan, Tuhan pimpin dan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masuki minggu yang baru. Dan kita akan bersama-sama sebelum memulai setiap aktivitas kita sepanjang minggu, kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan bersama-sama hari ini dengan satu tema pengorbanan bagi Kristus. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 24 hingga yang ke-29. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-24 hingga yang ke-29. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, maka kita akan membacanya silih berganti. Mulai dari saya ayat 24, Bapak Ibu ayat yang ke-25, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-29. Kolose 1 ayat 24 hingga yang ke-29. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turun ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dialah yang kami beritakan, bila mana tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, di tahun 1900-an ada dua orang yang berpacaran, udah cukup lama. Dua orang ini bernama Simon Louis dan Maria Emanuele. Ya. Simon Louis dan Maria Emanuele ini sangat dekat hubungan dan relasi mereka. Tapi mereka belum menikah Bapak Ibu. Mereka masih dalam relasi pacaran pada waktu itu. Dan singkat cerita, di tahun 2014 tiba-tiba Maria Emanuele ini hilang kesadaran diri. Ya, hilang kesadaran diri, dilarikan ke rumah sakit, tubuhnya ternyata menguning semua. Dan akhirnya dokter berkata bahwa ada disfungsi dalam satu organ tubuhnya, yaitu ginjal. Ginjalnya tidak bisa bekerja dengan baik dan dia butuh pertolongan melalui transplantasi ginjal atau dia butuh donor ginjal. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sang pacar ini Simon ini karena dia begitu mengasihi Maria Emanuele ini, akhirnya dia memutuskan akan memberikan ginjalnya kepada pasangannya. Dia berkorban untuk memberikan ginjalnya. Dia melakukan serangkaian macam tes untuk membuktikan match atau tidak. Bisa atau tidak. Dan akhirnya ternyata match, cocok, bisa nih. Akhirnya Simon Louis memberikan ginjalnya, tentu saja tidak dua-duanya, ya. Tentu saja tidak dua-duanya ya. Satu kepada sang kekasih, agar sang kekasih ini bisa hidup dengan baik lagi ya, bisa tertolong. Akhirnya ketika operasi dilakukan dan akhirnya Maria Emanuele ini bisa hidup dengan baik lagi dengan transplantasi ginjal daripada pacarnya Simon. Seharusnya hubungan mereka akan menjadi lebih erat, bukan? Seharusnya respon dari seorang Maria itu akan semakin mengasihi Simon Louis ini. Karena Simon ini sudah berkorban buat dia.
Tapi ceritanya tidak demikian. Ternyata ceritanya berbeda sekali. Pada waktu Simon memutuskan untuk melamar Maria Emanuele, yang terjadi adalah penolakan, Bapak Ibu. Seseorang yang sudah mengorbankan ginjalnya untuk orang yang dikasihinya, mungkin dia memiliki satu ekspektasi bahwa hubungan mereka akan baik-baik saja. Kalau saya melamar, pasti saya akan diterima. Logikanya seperti itu. Akan tetapi ternyata Maria merespon hal yang lain. Dia berkata, saya tidak bisa menerima kamu sebagai suami saya. Dia menolak lamaran daripada Simon. Entah apapun yang menjadi background dan alasannya, tapi Bapak Ibu saya yakin, kalau saya atau Bapak Ibu sekalian ada di posisinya Simon, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Mungkin kita akan merasakan satu kekecewaan. Ini yang dikorbankan bukan uang, bukan lagi waktu, bukan lagi tenaga, tetapi organ. Udah salah satu bagian dari kehidupan kita berikan untuk orang yang kita kasihi, tetapi orang itu tidak merespon balik dengan pengorbanan kita yang luar biasa itu. Tetapi ternyata memang demikian. Pengorbanan itu tidak serta-merta mendapatkan feedback yang baik daripada orang yang kita melakukan pengorbanan tersebut. Belum tentu kita berkorban kepada seseorang dengan begitu hebatnya, belum tentu orang itu akan feedback balik ke kita dengan sebaik apa yang kita lakukan. Meskipun itu orang terdekat kita, meskipun itu keluarga kita, meskipun juga itu bisa jadi suami ataupun istri kita, meskipun itu juga anak-anak kita. Tidak tentu mau seberapa hebat dan kuatnya pengorbanan kita, belum tentu kita akan mendapatkan satu feedback yang baik. Namun Bapak Ibu, ternyata kalau kita renungkan dengan tema hari ini, kalau kita putar ya, kita melihat bahwa diri kita adalah orang yang diberikan pengorbanan. Kristus sudah berkorban buat kita. Kristus sudah melakukan bukan hanya memberikan ginjal Bapak Ibu, tapi dia memberikan seluruh kehidupannya, dan bukan hanya seluruh kehidupannya, tetapi dia memberikan dirinya untuk menanggung dosa, untuk menanggung pelanggaran kita, untuk menggantikan hukuman kita. Kalimat ini akan berbeda sekali jika kita memahami bahwa ternyata saya juga bisa menjadi orang yang demikian. Kepada Kristus khususnya. Kristus sudah demikian rupa berkorban buat saya, tapi feedback balik saya kepada Kristus itu apa sebenarnya? Nah, di dalam bagian yang kita baca hari ini, kalimat yang diutarakan oleh Rasul Paulus sebenarnya merupakan satu kalimat yang bisa membawa kita kepada satu kebingungan jikalau kita hanya membaca secara sepintas. Mari kita lihat sekali lagi. Di ayat 24 dikatakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, jemaat Kolose atau orang-orang yang dia layani, dan menggenapkan dalam dagingku, perhatikan, apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bapak Ibu, apakah merasakan ada satu nuansa yang unik ataupun sulit dimengerti dari kalimat yang saya berikan warna putih? Atau Bapak Ibu merasakan fine-fine saja kalimat ini? Bapak Ibu, kalimat ini, jikalau kita tidak mengerti dengan baik, ini seakan-akan menunjukkan begini. Seakan-akan Paulus ingin mengatakan bahwa pengorbanan Kristus itu kurang. Pengorbanan Kristus itu tidak cukup untuk gerejanya, untuk tubuhnya yaitu gereja. Sehingga seorang Paulus harus berkorban bagi jemaat, bagi gereja, agar pengorbanan Kristus itu lengkap. Jikalau kita hanya melihat seperti ini, maka kita akan bertanya-tanya, apakah Paulus mengatakan bahwa pengorbanan Kristus itu tidak cukup? Jikalau benar demikian, hal seperti ini yang selalu dipakai oleh banyak ajaran-ajaran sesat. Dan hal seperti ini juga yang sebenarnya ditentang di dalam masa reformasi. Yaitu keselamatan diperoleh kepada Kristus. Namun ketika kita beroleh iman kepada Kristus, harus disertai melakukan suatu tindakan atau tunduk dan percaya kepada suatu tokoh atau otoritas di luar
Kristus. Bapak Ibu, pada masa sebelum reformasi, gereja itu menjadi satu tempat yang menentukan apakah kita selamat atau tidak. Jadi seakan-akan gereja itu menjadi perwakilan Tuhan. Ada Kristus, ada gereja. Jikalau Bapak Ibu diterima di gereja, maka Bapak Ibu seakan-akan diterima di dalam kerajaan Allah. Pada waktu itu, gereja menafsirkan satu kalimat Yesus kepada Petrus. Petrus, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Dan Petrus menjadi bapak gereja. Jadi seakan-akan semua yang diterima tunduk kepada otoritas gereja, otomatis juga akan diselamatkan oleh Kristus. Nah, ini menyesatkan Bapak Ibu. Seakan-akan ada otoritas yang berbeda di luar Kristus yang sanggup untuk membawa kepada keselamatan. Bagian seperti ini apakah benar yang mau dikatakan oleh Paulus? Kalau benar demikian, maka Paulus sedang mengajarkan satu ajaran yang sesat. Apalagi sebelumnya di dalam Kolose 1 ayat 19 sampai 20, Paulus itu mengatakan hal yang berbeda dengan kalimat yang ini. Kalau ini kan terkesannya keselamatan Kristus itu kurang. Tapi kalau kalimat Kolose 1 ayat 19 sampai 20 berkata, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, Yesus Kristus, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 19 sampai 20 ini justru mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, hanya di dalam Dia, hanya melalui Yesus Kristus memperoleh keselamatan. Dan seluruh kepenuhan Allah, ditekankan tentang kepenuhan Allah berdiam di dalam Dia, itu ingin mengatakan bahwa pengorbanan Kristus itu cukup. Tidak perlu tambah-tambah lagi, tidak perlu berdasarkan otoritas yang lain. Karena nggak ada otoritas lain memang lebih tinggi daripada Kristus itu sendiri untuk memberikan keselamatan itu. Menarik Bapak Ibu. Sekali lagi kalau kita terjebak dengan tafsiran yang hanya di permukaan, maka kita bisa mengatakan bahwa kalimat Paulus berkontradiksi. Nah, ternyata bagian yang dia katakan tentang pengorbanan yang kurang itu dalam bahasa aslinya ta heste merata ton telipston to Kristo. Nah, kalimat ini yang mengatakan pengorbanan Kristus itu masih kurang, ya seakan-akan itu masih kurang, itu tidak pernah dipakai dalam konteks penebusan Kristus di kayu salib. Nggak pernah. Jadi melalui bahasa aslinya kita mengerti ternyata Paulus bukan mau ngomong bahwa pengorbanan Kristus itu kurang. Harus ditambahkan pengorbanan saya. Bukan harus ditambahkan oleh otoritas gereja, otoritas satu tokoh, sehingga kita bisa memperoleh iman kepada Kristus. Bukan seperti itu. Kalau Paulus sungguh benar ingin mention bahwa pengorbanan Kristus itu kurang, kalimat yang tepat atau kata yang tepat yang menyinggung tentang keselamatan kepada Kristus, harusnya dia akan konsisten menggunakan kata pasko atau pantema. Ini adalah satu kata atau dua kata yang selalu konteksnya terhadap penebusan Kristus. Nah, kalau begitu bagaimana kita mengerti bagian ini? Apa yang dimaksudkan Paulus dengan penderitaan yang ditambahkan dalam pengorbanan Kristus yang terlihatnya kurang? Kita harus membaca lebih lengkap lagi di dalam ayat yang ke-25. Perhatikan bagian-bagian yang saya berikan warna putih. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskanku. Jadi kalau diberikan warna seperti ini, maka kita akan mengerti bahwa penekanan Paulus bukan terhadap keselamatan yang Kristus berikan itu kurang. Tetapi Paulus ingin mengatakan bahwa ini adalah satu pengalaman pribadi dia sendiri. Aku, dagingku, aku telah menjadi pelayan kepadaku untuk meneruskan. Maksudnya apa? Paulus mengerti bahwa sekarang Kristus itu masih terus menerus menderita di dalam konteks jemaat Kristus.
atau gereja yang menjadi jemaat Kristus, pengikut Kristus itu, sampai sekarang itu masih terus menerus menderita. Itu yang dimaksud dengan kurang pada penderitaan Kristus. Jemaat Kristus ini sendiri yang terus menerus menderita. Dan dia lebih memfeedback kepada pengalaman dia itu sendiri yang telah berjumpa dengan Kristus. Karena dia telah berjumpa, akhirnya dia memiliki satu panggilan untuk masuk di dalam penderitaan itu bersama dengan Kristus dan juga untuk bersama dengan jemaat Kristus itu sendiri. Jadi sekali lagi, Paulus tidak mention tentang keselamatan daripada Kristus itu kurang. Tapi bagian ini Paulus sedang menekankan tentang bagaimana pengalaman dia secara pribadi yang telah berjumpa dengan Kristus. Ketika dia telah diselamatkan oleh Kristus, akhirnya dia bilang begini, penderitaan Kristus itu apa yang kurang pada penderitaan Kristus? Karena sampai sekarang Kristus itu masih terus menerus menderita. Karena jemaat itu terus menerus menderita sampai saat ini. Dan aku mengambil bagian yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskannya. Ini adalah pengalaman Paulus. Bukan tentang pengorbanan Kristus itu yang kurang. Bapak Ibu, Paulus bukanlah seseorang yang seperti kita, kalau bisa dikatakan seorang yang dari lahir langsung tiba-tiba percaya, ya dalam artian dibaptis, mungkin ada yang baptis anak, kemudian waktu dewasa di sini, ataupun mungkin beberapa dari kita pada saat ini tidak dari kecil juga yang percaya kepada Kristus, tapi dalam perjalanan kita bisa percaya kepada Kristus dan dibaptis ataupun di sini. Kenapa Paulus begitu kuat menekankan tentang pengalaman rohani ya, berjumpa dengan Tuhan, sehingga dia bisa mengambil satu bagian penderitaan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, Paulus ini adalah seorang yang sangat radikal. Dia memiliki warga negara Roma. Dia memiliki warga negara orang Ibrani itu sendiri. Dia adalah seorang yang sangat pintar. Dia adalah seorang yang sangat berfilsafat. Dia tahu banyak pengetahuan. Dan pada waktu itu justru dia itu sendiri yang radikal untuk membuat jemaat Kristus itu menderita. Tetapi dia sangat yakin ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, akhirnya itu mengubahkan kehidupan dia itu sendiri. Sehingga dia mengambil pengalaman pribadi dia dan dia mengatakan sekarang saya akan terus menerus masuk dalam penderitaan bersama Kristus, yaitu gerejanya. Masalahnya pada waktu itu menjadi orang Kristen adalah satu pilihan yang sangat radikal, Bapak Ibu. Hari ini pilihan kita menjadi orang Kristen itu mungkin tidak merasakan tekanan-tekanan seperti yang dialami di dalam jemaat Kolose. Mungkin kita dari agama yang berbeda, ketika kita percaya kepada Kristus, tekanan paling besar akan kita hadapi melalui keluarga kita. Tapi itu keluarga. Bapak Ibu bisa bayangkan pada waktu itu, jikalau seseorang menjadi seorang Kristen, tekanan yang paling besar itu bukan dari keluarga, bukan juga dari teman dekat. Tapi Bapak Ibu bisa membayangkan ketika seseorang memilih untuk percaya kepada Kristus atau menjadi orang Kristen, tekanannya dari satu bangsa, satu negara. Bayangkan kita bertemu dengan semua orang dan semua orang mencemooh kita. Wah, ini orang gak beres jadi pengikut Kristus. Kita buang saja dia. Hari ini kita sangat percaya dengan kita butuh mental health kalau ada support system. Ya kan? Mental health itu jadi satu pergumulan besar zaman saat ini. Oh, saya butuh support system, saya butuh orang-orang yang mengasihi saya butuh orang-orang yang mensupport saya, memberikan dukungan, memberikan perhatian. Tapi pada waktu itu, kalau jadi orang Kristen, gak ada yang namanya support system seperti itu. Bisa jadi semua orang, semua bangsa itu akan bersama-sama menekan mereka. Belum lagi ada tekanan-tekanan dari pengajaran-pengajaran seperti sinkretisme, legalisme Yahudi, filsafat palsu, pemujaan malaikat. Sesuatu yang terlihatnya lebih menyenangkan mungkin pada waktu itu, dan lebih baik memilih itu daripada mendapatkan semua tekanan-tekanan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita berada di jemaat Kolose pada waktu itu, apakah kita akan memilih seperti ini? Hidup sebagai orang Kristen yang radikal,
Jadi ketika Kristus sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan orang itu, kita bisa melihat dan kita tahu sekarang kenapa pada masa itu orang-orang Kristen itu begitu radikal. Gak main-main. Mereka bisa meninggalkan semua yang mereka percaya pada waktu itu, semua ajaran-ajaran yang tidak tepat ini, dan akhirnya mereka mengenakan Kristus sebagai pusat iman mereka. Bukan lagi percaya kepada hal-hal yang lain. Mereka sudah tahu begitu banyak konsekuensi yang akan terjadi kalau mereka percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, mari kita membayangkan hal ini. Hal ini sangat berbeda sekali dengan zaman sekarang. Orang bisa menjadi orang Kristen, ya sudah jadi orang Kristen. Tekanan, ya mungkin ada tekanan. Tapi mungkin tidak tekanan yang seperti ini, yang begitu kuat menekan seakan-akan setiap hari dan seterusnya itu bisa menggoyahkan iman kita. Bahkan di dalam surat yang lain, di Filipi contohnya, orang-orang yang mencoba membuat orang yang percaya pada Kristus ini beralih imannya. Paulus menggunakan istilah yang cukup kasar, Bapak Ibu. Hati-hatilah kepada anjing-anjing. Maksudnya apa? Begitu agresif. Ya. Begitu agresif orang-orang ini untuk menjauhkan umat Tuhan daripada pemahaman iman kepada Kristus. Begitu kuat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini Kristen yang bisa kita appreciate. Ini Kristen yang luar biasa. Di dalam tekanan, tetapi karena Kristus hadir dalam kehidupan mereka, mereka tidak lagi melihat semua tekanan itu sebagai satu beban yang berlebihan. Bahkan mereka tetap mau ada di dalam jalan Kristus. Karena itu bagian yang pertama dari Kolose 1 ayat 24 hingga 25 ini menjadi satu pembukaan untuk kita bisa mengerti mengapa orang-orang ini mau radikal seperti ini. Paulus mengatakan ini seperti satu harta karun atau sebagai satu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ya, bisa dibantu sound systemnya. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang tersembunyi ini? Apakah ini harta karun? Apakah ini sesuatu yang berharga? Apakah ini sesuatu yang bersifat jasmania? Yang dikatakan sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Sebenarnya apa sih yang dicari oleh manusia secara turun-temurun? Kalau kita mau lihat di sini dari usaha manusia, khususnya dalam jemaat Kolose, sinkretisme, legalisme Yahudi, penyembahan malaikat, filsafat palsu, kepuasan diri, itu semua adalah satu usaha manusia. Untuk apa? Semua usaha manusia ini ternyata ingin menunjukkan manusia itu punya satu desire yang harus mereka lakukan untuk memuaskan diri mereka. Ketika mereka melakukan sinkretisme, mereka melihat, oh perlu untuk ada satu sosok, ada satu bentuk Tuhan yang kami sembah. Makanya mereka buat patung, mereka buat misalnya ada pohon, mereka sembah di pohon, ada suatu benda mereka sembah di situ. Ketika mereka melihat sebagai legalisme Yahudi, oh penting bagi kita untuk melakukan berbagai macam ritual. Penting bagi saya untuk melakukan bagaimana hukum Taurat itu berbicara kepada saya. Sama juga pada penyembahan malaikat, filsafat palsu, kepuasan diri. Ada sesuatu yang dilakukan manusia secara turun-temurun untuk memuaskan diri mereka itu sendiri. Seakan-akan ada something wrong, ada sesuatu yang salah di dalam diri manusia, sehingga mereka harus terus-menerus melakukan hal itu. Agar apa? Agar penuh. Hal ini memang terjadi karena manusia itu sudah terpisah daripada Tuhan. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, keterpisahan manusia daripada Tuhan inilah yang membuat manusia itu terus-menerus merosot. Imannya merosot. Manusia itu makin downgrade, Bapak Ibu. Makin mencari berbagai macam usaha. Kan merasa ada yang salah dengan diri saya kalau saya tidak melakukan ini. Mereka
berpikir sinkretisme itu adalah suatu yang memuaskan. Tapi ternyata tidak. Legalisme Yahudi suatu yang memuaskan. Tetapi ternyata tidak. Penyembahan malaikat mereka pikir suatu yang memuaskan. Tidak. Filsafat palsu juga tidak. Mereka pikir dengan kepuasan diri, segala sesuatu orientasinya kepada diri sendiri, itu bisa memuaskan diri. Ternyata juga tidak. Bapak Ibu, kalau saya bertanya, kalau kita berhenti sampai di sini, kita pernah puas gak sih sebenarnya? Di luar Kristus. Jikalau kita berkata kita puas, sejujurnya kita sedang berbohong dengan diri kita. Karena dari kepuasan akan sesuatu, kita terus mencari sesuatu yang lebih daripada apa yang kita bilang puas hari ini. Kita terus menerus mencari, karena di dalam keberdosaan kita selalu merasa ada something wrong di dalam diri kita. Bapak Ibu, ini dilakukan manusia, usaha yang dilakukan dalam ketidakmengertian, dalam ketidaktahuan. Manusia itu mencari dan mencari sesuatu yang membuat penuh di dalam kehidupannya. Dan sampai pada akhirnya hanya orang-orang yang menjadi umat Tuhan yang dikatakan disingkapkan rahasianya. Rahasia di sini dikatakan sebagai misterion, ya. Jadi kalau kata misteri itu dari kata Yunaninya, misterion, ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa harus ditunjukkan tersembunyi dari abad ke abad, turunan ke turunan? Karena ini menunjukkan seberapa keras usaha manusia dari zaman ke zaman itu tidak akan pernah berhasil untuk memuaskan dirinya sendiri. Selalu ada sesuatu yang salah, sesuatu ada yang kurang di dalam diri seorang manusia itu yang tidak benar-benar penuh. Mau dicari, mau diusahakan, mau apapun yang dilakukan, tapi nggak bisa. Tapi kata Paulus, ini yang memampukan mereka untuk mengambil satu persekutuan penderitaan di dalam Kristus. Karena ini adalah satu rahasia, misterion. Misterion ini artinya bukan sesuatu yang tidak dapat diketahui. Bukan satu misteri yang sampai sekarang kita nggak ngerti. Tetapi ini hanya dapat, berarti dapat diketahui jika Allah sendiri yang menyingkapkannya. Jadi bukan sesuatu, ada satu misteri, kita berusaha cari dari buku ini, dari petunjuk ini, kita cari tutorialnya, kita cari di mana-mana jawabannya. Tetapi bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Perhatikan, hanya dapat diketahui jika Allah itu sendiri yang menyingkapkannya. J. Packer pernah berkata begini, Revelation doesn't mean man finding God, but God finding man. God sharing his secret with us. God showing us himself in Revelation. God is the agent as well as the object. Jadi bukan kita yang mencari, tetapi Allah yang mereveal, Allah yang memberitahukan, Allah yang menyingkapkan rahasia itu. Bapak Ibu, bagian-bagian seperti ini sesungguhnya akan mengoreksi diri kita. Hari ini, jikalau kita kadang-kadang bisa sombong secara rohani, saya lebih pintar secara rohani, saya orang yang paling suci, saya orang yang paling bisa mengikut Kristus. Ingat kembali bagian ini. Saya paling rajin pelayanan. Ingat kembali bagian ini. Itu bukan usaha kita. Itu bukan karena kesadaran kita. Itu bukan karena siapa kita, tetapi itu karena Allah yang telah menyingkapkannya kepada kita. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan betapa mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih indah dan berharga
selain mengetahui, memahami, dan mengalami karya pengorbanan Kristus itu sendiri. Sekarang hari ini, apakah kita bisa demikian, Bapak Ibu? Apakah kita bisa demikian? Apakah kita bisa berkata seperti seorang Paulus dan bersama-sama dengan jemaat di Kolose yang mengalami berbagai macam tekanan dari orang-orang sekitar, dari lingkungan, dari bangsanya sendiri. Ketika mereka mengalami tekanan pun, mereka bisa berkata, ini rahasia yang lebih indah dan lebih mulia daripada apapun. Mereka tahu benar, nggak ada yang lebih indah, nggak ada yang lebih berharga selain mengetahui, memahami, dan mengalami karya pengorbanan Kristus. Bagi orang-orang yang tidak mengerti, mereka melihat orang-orang Kristen pada waktu itu. Mohon maaf, orang Kristen dicap sebagai orang gila. Di mana-mana orang pada masa itu mencari kekuasaan. Orang pada saat itu mencari yang namanya kekuatan. Tetapi karena mereka mengikut Kristus, mereka dipandang lemah. Mereka akhirnya harus menderita. Mereka harus hidup dalam kesengsaraan. Tapi orang-orang Kristen ini berkata, kami gak sengsara. Yang lebih indah adalah karya salib Kristus. Akhirnya saya dapat menyimpulkan begini Bapak Ibu. Sebenarnya hanya orang-orang yang mengerti keindahan salib Kristus yang dapat hidup bersama dengan Kristus. Bukan orang Kristen. Ya. Hari ini kita bisa berpura-pura jadi orang Kristen, tapi kita belum tentu adalah pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Tapi kalimat ini bukan berarti ingin mengatakan bahwa di luar sana ada pengikut Kristus, tetapi dia bukan orang Kristen. Pengikut Kristus sejati seharusnya orang Kristen. Dan orang Kristen yang sejati harusnya juga pengikut Kristus, Bapak Ibu. Hanya orang-orang seperti ini yang bisa mengerti keindahan salib Kristus yang dapat hidup bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena rahasia ini di-reveal, diberitahukan kepada saya dan kepada kita sekalian ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Hari ini kenapa kita mau menjadi orang Kristen berbeda dengan orang di luar sana? Karena Tuhan itu sendiri yang telah menyingkapkan rahasia, kenikmatan, keindahan, kekayaan itu menjadi seorang pengikut Kristus. Meskipun orang sekeliling kita bisa menganggap kita orang yang gila juga. Tetapi hanya orang-orang yang mengerti keindahan salib Kristus yang bisa demikian. Apa yang dialami orang-orang Kristen masa kini? Tekanan iman orang Kristen masa kini. Ketika kita berkata Kristus sebagai pusat iman. Ya. Perhatikan, di sekeliling kita ada begitu banyak ajaran sesat. Dan celakanya, zaman sekarang ajaran sesat itu disebarkan lewat media digital, lewat sosial media. Dan lebih celakanya lagi Bapak Ibu, ajaran sesat itu sudah makin upgrade. Kalau zaman dulu kita melihat pemahaman Kristus, ajaran sesat. Oh kita bisa bilang, oh ini sesat, gak percaya pada Kristus. Sekarang ajaran sesat itu makin menyerupai bingkisannya, kulitnya, lapisan luarnya. Seakan-akan itu benar. Tapi membuat kita menjauhkan diri kita daripada iman kepada Kristus. Kemudian di dalam media digital seperti saat sekarang ini. Bapak Ibu, media digital ini sangat mendistraksi kita. Untuk apa? Untuk berpikir lebih dalam. Khususnya dalam pemahaman iman kepada Kristus. Percaya apa enggak? Saya tes. Bapak Ibu lebih suka lihat mana? Saya tulis artikel panjang, lebar dan dalam tentang iman Kristen, atau lihat gambar yang ada quotes Kristen. Lebih suka yang mana? Quotes Kristen. Ya ada gambar, ya kan? Ada backgroundnya. Kristus menguatkan kamu hari ini. Titik. Udah. Selesai. Padahal gak ngerti menguatkannya itu dalam hal apa. Orang sekarang kalau baca renungan, 1 paragraf, 2 paragraf, wah, scroll, udah, amin. Ya kan? Media digital mendistraksi kita untuk lebih ingin sesuatu yang short, yang singkat, bukan berpikir yang dalam.
Akhirnya pada masa kini pemahaman-pemahaman iman itu makin dangkal. Orang-orang makin tidak suka untuk belajar tentang firman Tuhan. Ada lagi distraksi dari media digital. Scrolling. Pernahkah Bapak Ibu mengalami scrolling gak jelas? Gak ada yang WA, scrolling WA. Gak ada mau update apa-apa di IG, scrolling IG. Lihat, cuma scrolling atas bawah. Akhirnya menyita waktu kita. Ternyata sudah 2 jam, 3 jam dengan scrolling tidak jelas. Hal ini sebenarnya menekan kita. Belum lagi budaya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kadang-kadang budaya ini bisa jadi sesuatu yang lebih melekat di kehidupan kita daripada iman kepada Kristus. Coba kalau kita lagi kumpul keluarga dan notabene banyak keluarga yang belum percaya kepada Kristus. Kita lebih bisa berpegang kepada mana? Iman kita atau budaya? Mana yang lebih kita ikuti Bapak Ibu? Tekanan-tekanan seperti ini akan selalu hadir dan nyata di zaman sekarang. Zaman sekarang orang-orang Kristen mungkin tidak mengalami persekusi secara langsung. Ditangkap, dibakar, disalib seperti orang-orang pada masa itu. Tapi inilah tekanan-tekanan yang kita alami pada masa kini. Iman kita semakin dangkal, ajaran sesat itu semakin dekat, isu sosial yang menjauhkan kita daripada Tuhan dan juga budaya. Berbahaya sekali Bapak Ibu. Sesuatu yang terlihatnya indah, menyenangkan, tetapi ternyata menjauhkan kita daripada Kristus. Kita tidak lagi menganggap bahwa rahasia dan kekayaan hikmat pengorbanan Kristus itu sesuatu yang lebih indah daripada semua ini. Kita lebih tertarik kepada hal-hal duniawi yang sekarang makin dipoles-poles sepertinya sesuai dengan Kristus sebagai pusat iman. Keindahan karya salib akan memampukan umatnya untuk dapat berpartisipasi dalam penderitaan. Paulus sangat menekankan di dalam tadi di Kolose yang pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-27 sampai ke-29. Di situ Paulus menekankan, karena inilah saya mau menderita. Karena inilah saya mau melayani Kristus. Saya mau melakukan pengorbanan kehidupan saya kepada Kristus. Karena rahasia inilah. Orang yang sungguh berjumpa dengan Kristus, yang dulunya membantai setiap orang-orang Kristen, tetapi sekarang ketika rahasia itu disingkapkan kepada dia, justru Paulus menjadi seorang yang sangat radikal. Dia bilang, karena rahasia inilah dia mau berpartisipasi dalam penderitaan Kristus dan jemaatnya. Bapak Ibu bayangkan, kalau GKI Alam Sutra ada 10 orang saja seperti Paulus. Hebat bukan? Ada 10 orang saja yang mau berpartisipasi di dalam penderitaan. Ada 10 orang saja yang mau menyingkirkan semua hal-hal duniawi dan menganggap karya Kristus lebih indah daripada apapun di dalam dunia ini. 10 orang saja. Tetapi hari ini orang-orang Kristen sayangnya sangat sedikit sekali ditemukan orang-orang Kristen yang radikal hari-hari ini. Sekarang orang Kristen makin terdrive menjadi orang Kristen yang apa? Konsumerisme dan penonton Kristen. Bapak Ibu boro-boro bilang pengorbanan kepada Kristus hari ini. Izinkan saya bertanya dan jawab dalam hati Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu datang ke gereja? Apa yang mendorong Bapak Ibu datang ke gereja? Sungguh-sungguh mau mencari Tuhan atau rutinitas? Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika berada dalam gereja dan komunitasnya? Lebih gampang mana? Menyembah Tuhan atau komplain? Kalau lebih banyak komplain, bisa jadi konsumerisme. Ini salah letaknya nih. Aduh titiknya kelebihan nih, bolong-bolongnya. Aduh ini miring berapa mili. Aduh ini bendera kurang besar, kurang tinggi. Aduh kurang lah. Coba tolong dong gereja diperbaiki gitu ya. Orientasinya kemana? Kalau begitu Bapak Ibu, gereja bukan jadi lagi tempat ibadah. Jadi bioskop. Bapak Ibu duduk pasif. Sekarang orang nyanyi aja kurang kan? Memuji Tuhan aja kurang.
Kita jangan-jangan gereja bisa berubah fungsi jadi bioskop. Di mana orang yang melayani Tuhan hari ini di dalam gereja Tuhan? Jangan bilang berkorban Bapak Ibu. Itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Kalau dibilang pengorbanan bagi Kristus, lihat teladannya Paulus. Bahkan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak berani mengatakan pengorbanan saya seperti seorang Paulus. Di mana pengorbanan tenaga kita buat Kristus? Di mana pengorbanan waktu kita buat Kristus? Ketika kita diperhadapkan dengan ibadah-ibadah, kebaktian doa, persekutuan, di mana kita bisa bilang, walaupun saya capek, saya pergi berdoa. Karena saya tahu ini lebih indah daripada rasa capek saya. Ini lebih indah daripada rasa malas saya. Saya tahu bahwa mungkin saya mengalami begitu banyak kekurangan dalam kehidupan saya. Tapi saya mau memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Apapun yang bisa saya kerjakan bagi Tuhan. Tapi hari ini sayang sekali mungkin banyak orang Kristen yang makin sensitif di dalam iman mereka. Menjadi konsumerisme. Tersenggol dikit kepahitan. Masuk dalam dunia pelayanan ada hal-hal yang mungkin menjadi jadi hanya sekedar bahan diskusi diambil dalam hati, bertikai. Gereja jadi pecah. Bapak Ibu, apakah kita mau berkorban bagi Kristus? Jawabannya sangat sederhana sekali. Kita perlu merefleksikan diri kita. Apakah kita adalah orang yang mengerti keindahan salib Kristus? Karena hanya orang-orang ini yang dapat hidup bersama Kristus Bapak Ibu. Saya gak perlu kasih contoh tokoh, orang atau cerita dari masa ke masa. Karena jawabannya sama semua. Mengapa ada orang yang mau mati-martir? Karena dia tahu walaupun saya mati-martir ini lebih indah. Lebih indah daripada sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kenapa ada orang yang mau berkorban harta dengan demikian rupa? Karena dia tahu hartanya agak berharga, lebih berharga keindahan salib Kristus. Paulus saja sudah menjadi salah satu contoh. Para rasul, para murid-murid itu juga sudah menjadi contoh. Bukti nyata ada orang-orang yang mau berkorban bagi Kristus. Karena orang-orang ini mereka yang mengerti keindahan salib Kristus. Yang hidup dan dapat hidup bersama dengan Kristus. Pertanyaan refleksinya adalah begini. Apakah saya dan saudara adalah orang tersebut? Apakah saya dan saudara adalah orang-orang yang mengerti rahasia, kekayaan, keindahan daripada salib Kristus? Atau saya dan saudara ternyata adalah orang Kristen yang terdrive dengan Kristen yang secara konsumerisme dan seorang penonton Kristen? Bapak Ibu, ini nyata zaman sekarang. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi nyata. Makin berasa zaman hari ke hari, makin berasa iman Kristen seperti apa zaman sekarang. Apakah masih ada di tempat ini orang-orang yang radikal seperti Paulus, seperti para murid-murid yang sejati, yang mengerti keindahan dan kekayaan salib Kristus? Apakah Anda dan saya adalah orang tersebut? Mari kita berdoa. Sungguh besar pengorbanan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya ketika kami dapat mengerti itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang telah menyingkapkannya kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Jikalau kami kurang radikal dalam iman kami. Jikalau kami masih lebih banyak memilih kehidupan-kehidupan yang fana dalam dunia ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami menjadi seorang Kristen yang konsumerisme dan penonton-penonton Kristen. Kami mau hidup bagi Tuhan. Memberikan diri kami bagi Tuhan. Kami akan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Pelayanan atau apapun yang bisa kami kerjakan selama kehidupan kami. Hanya demi Tuhan saja. Berkati kami yang lemah ini Tuhan. Berkati kami dalam kehidupan kami. Agar kehidupan kami makin terarah kepada Kristus. Kami rindu Tuhan. Ketika kami hidup dalam dunia ini. Kami hidup bagi Kristus. Dan ketika kami berjumpa dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Kami akan merasakan kepenuhan sukacita yang sejati. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.